saya secara spesifik akan meng-highlight mengenai stress management one-on-one. Kurang lebih apa sih yang bisa dilakukan begitu ya ketika kita menghadapi atau mengalami stres. Stres itu pada umumnya gitu adalah kondisi di mana seseorang menganggap peristiwa yang dialami itu melebihi kemampuannya sehingga ia merasa terancam. Oke. Nah, dua jenis stres itu ada dua. Ada yang disebut dengan eustress, ada yang disebut dengan distress. Nah, sekarang pertanyaan menariknya adalah, mungkin nggak sih kita tidak mengalami stres? Mungkin nggak kita steril dari stres? Itu yang harus dihayati dulu gitu ya. Nanti bisa dijawab atau ditanyakan atau dibuka di sesi diskusi. Nah, sekarang yang disebut eustress adalah stres yang positif. Misalnya begini, besok harus mengumpulkan tugas, tapi sekarang belum selesai. Nah, karena ada stres seperti itu, kita akan berusaha untuk mengerjakannya dengan baik, tugas yang dimaksud. Maka dari itu, eustress juga sering disebut sebagai stres yang positif. Nah, di sisi lain, ada juga yang disebut dengan distress. Nah, distress ini sebaliknya dari eustress merupakan stres yang dampaknya negatif. Jadi misalnya karena stres, jadi tidak bisa berpikir, tidak bisa melakukan sesuatu. Tadi seperti si hamster tadi, gelisah, kurang makan, berat badan menurun, dan lain sebagainya. Overall itu adalah dampak atau stres yang berdampak negatif. Nah, brand itu apa sih? Gitu kan. Nah, ini mungkin bisa next. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah tahu foto-foto ini, gitu ya. Nah, bisa dibilang ini ada 3 foto. Nah, 3 foto itu kalau misalkan foto yang di sebelah kiri itu tuh bisa dibilang adalah sesuatu atau produk yang hanya ibaratnya tidak ada embel-embelnya gitu ya. Contoh itu di sebelah kiri atas ada baju di Bandung, kalau misalkan bikin sendiri itu ya bisa dibilang lah ya kalau harga produksinya itu cuma 50.000 gitu ya. Tapi ketika baju itu ditempel sama sebuah gambar, itu gambar boneka gitu ya. Boneka ini namanya Kaus. Kaus ini salah satu ilustrator dari internasional, dan ini brandnya juga Uniqlo. Harganya ini sudah ibaratnya harga resell ya, bukan harga retail ya. Jadi 500.000 ya. Jadi ada perbedaan 450.000. Lalu yang bawah ini cukup menarik juga, ada asbak. Asbak kalau misalkan let's say beli misalkan di pinggir jalan atau misalkan di toko kelontong lah ya, itu cuma 10.000. Tapi ketika di logoin gitu ya pakai Supreme tuh jadi 5 juta. Nah, yang sebelah kanannya itu juga sama gitu ya. Mungkin ini yang paling aneh ya. Dari Supreme juga ketika batu bata dia cuma cap logo seperti itu aja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membahas mengenai bahaya cyberbullying untuk anak-anak remaja. Why cyberbullying ini perlu diperhatikan, diketahui, karena seperti pembicara kedua tadi ya yang membicarakan hype tentang brand, bullying itu juga hype loh. Bullying itu adalah tindakan perilaku seseorang yang menyakiti orang lain dengan intimidasi. Cara intimidasi caranya itu baik berbentuk verbal, non verbal, yang menyakiti secara psikologis dan secara fisik. Sedangkan cyberbullying ini bully yang terjadi di media digital menggunakan smartphone, dengan menggunakan media sosial yang ada ya, menggunakan direct message, grup kelas, melakukan spam, itu termasuk dalam cyberbullying.